Iya. Sahabat kita bertanya, 3 kali ini 3 kali dalam sholat atau hanya dalam satu gerakan saja 3 kali. Jadi tidak berlaku di sini hukum akumulasi. Jadi tidak dijumlahkan. Jadi tidak diakumulasikan. Misalkan garuk udah 2 kali, 2 kan? Okat pertama, okat kedua gatel lagi. Harusnya nggak ada jatah dong, kan udah 2. Berarti kalau cuma sekali pun batal kan? Nah itu bukan begitu maksudnya. Lalu gerakannya bagaimana sih yang bikin batal sholat? Ini ada 4 nih kurang lebih. Ya, di kitab I'anatul Talibin disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal amalul katsiru. Yang kedua yang batalin salat, wal amalul katsiru. Bergerak yang terlalu banyak. Amalul katsir, pergerakan yang terlalu banyak. Nah, ini pun membatalkan salat. Mengapa? Lihat syarahnya. Li'annahu yatanafi ma'a nidhamis shalah. Li'annahu, karena bahwasanya al-amalul katsir yatanafi, itu berlawanan. Ya, berlawanan. Yatanafi, berlawanan, ma'a nidhamis shalah, terhadap struktur salat. Berlawanan terhadap struktur sholat. Banyak gerak itu orang pasti gerakannya tidak sesuai dengan gerakan sholat, maka dia keluar dari struktur gerakan sholat. Terlalu banyak gerak akan merubah struktur gerakan sholat, betul? Nah, jadi terlalu banyak gerak ini bisa membatalkan sholat. Baik. Lalu gerakannya bagaimana sih yang bikin batal sholat? Ini ada 4 nih kurang lebih. Ya, di kitab I'anatul Talibin disebutkan. Yang pertama, 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut. Apa contohnya? Melangkah 3 langkah. 3 kali melangkah ke depan atau ke kanan. Atau menggaruk yang berlebihan. Gatal nih kepalanya, belum cukuran. Bukan dulu gitu. Ini batal. Kenapa ini bergerak? 3 kali. Yang ketiga yang bikin batal, kalau cuma 2, krek, udah nggak batal. Tapi kok berak batal. 3 kali berturut-turut. Ya, 3 kali berturut-turut. Yang kedua, 1 kali saja batal kalau berlebihan. Dengan gerakan yang berlebihan. 1 kali gerakan bisa batal kalau berlebihan. Contohnya apa? Loncat. Lagi sholat. Ada tikus. Nah, loncat. Sholat kedua lagi ya. Apalagi salto. Selebrasi. Langsung batal. Saking banyak. 1 gerakan saja batal kalau berlebihan. Termasuk mukul orang lagi sholat. Berisik. Batal. Udah ngomong kurang ya. Walaupun cuma 1 gerakan batal langsung. Kecuali ada orang lewat kita begini. Nah, ini nggak emang disunah ini ya, disunahkan seperti ini. Bahkan harus ini, harus. Bahkan kalau dia melawan, kita boleh melawan juga. Tahan. Ujung-ujung berantem kalian. Yang kedua, yang ketiga, batal juga kalau 1 gerakan, cuma 1 gerakan batal, tapi niatnya 3. Jadi orang bergerak 1 kali, tapi dia niat gerak 3 kali, batal juga. Bisa buat niatnya. Dia cuma melangkah sekali kan. Saya niat melangkah 3 kali, batal. Walaupun faktanya cuma sekali, batal juga. Niatnya dizohirkan. Yang ketiga, yang keempat, 1 kali pun bisa batal kalau ada maksud mempermainkan sholat.
Sok, apa contohnya? Satu gerakan tapi batalin sholat karena tujuannya untuk mempermainkan sholat. Ya, apa coba? Kadang anak-anak suka bercanda kan? Nah, gerakan-gerakan yang tujuannya untuk melecehkan, untuk mempermainkan sholat. Paham kan maksudnya ya? Nah, kalau ada gerakan yang tujuannya untuk meremehkan, melecehkan, bercanda yang sifatnya meremehkan sholat, satu kali saja batal. Kalau tujuannya main-main, walaupun cuma satu kali. Paham ini ya? Nah, jadi 4 tuh ya. 3 kali berturut-turut, 1 kali saja tapi berlebihan. Yang ketiga, 1 kali tapi niatnya 3. Yang keempat, 1 kali niatnya main-main. Dibatal semua. 3 kali niatnya 1 sih. Ya batal karena gerakan 3-nya. Ya karena faktanya kan sesuai sama niatnya. Nanya guru. Ya, silakan. 3 kali berturut itu apa dalam 1 rakaat apa dalam 1 sholat? Pertanyaan yang baik sekali. 17 rakaat. Iya. Sahabat kita bertanya, 3 kali ini 3 kali dalam sholat atau hanya dalam 1 gerakan saja 3 kali. Jadi tidak berlaku di sini hukum akumulasi. Jadi tidak dijumlahkan. Gimana kesimpulannya? Jadi tidak diakumulasikan. Misalkan garuk udah 2 kali. 2 kan? Rakaat pertama. Rakaat kedua gatel lagi. Harusnya nggak ada jatah dong. Kan udah 2. Berarti kalau cuma sekali pun batal kan? Nah itu bukan begitu maksudnya. 0 lagi. Jadi walaupun 2 nih 0 lagi. Mas, ketika orang melangkah, dia butuh 4 langkah untuk mengisi sop depan misalkan. Gitu ya. Sop depan kosong nih dalam sholat. Dia butuh 4 langkah untuk mengisi sop depan itu. Maka melangkah 2 kali. Ya. 1, 2. Diam dulu sejenak. Ala qadri tumaninah. 2 lagi. 1, 2, 4 kan jadinya. Nah, tapi karena ada jeda di situ, dihitung tetap 2. Kalau berlaku akumulasi perhitungan batal dong 4 jadinya kan? Ah, ini nggak berlaku. Jadi maknanya berturut-turut itu 3 kali berturut-turut dalam 1 gerakan. Kalau cuma 2, 1, walaupun jumlah yang berkali-kali, tapi tidak berturut-turut, tidak batal. Gerakan tangan nggak batal. Jadi kalau gatal, pipi gatal. Ini nggak batal. Gini ya. Ini pun nggak batal. Ya, membeli. Nggak batal. Kalau jari nggak dihitung. Ya, jadi gerakan yang tidak berarti nggak dihitung. Jari, kuping. besar ya. Ya, kalau kupingnya dutan barangkali. Hidung. Iya gatel. Gak mau garuk gatel. Iya. Itu. Udah 2 kali. Setan gatel. Itu nggak dihitung. Ya, itu nggak dihitung. Termasuk ya gerakan dari zakar. Pergerakan zakar pun nggak dihitung. Kenapa bisa gerak? Tenang aja. Seenergik apapun dia nggak akan dihitung. Kenapa bisa gerak pertanyaannya? Nggak pakai kancut dia. Pikirannya ngatur. Bisa kan? Pasti. Lihat kalau yang cerdas nanya kan kalau nggak pakai daleman, blandung. Ya. Apakah itu dihitung? Nggak dihitung. Seperti pergerakan. Ayat duluan itu. Tapi awas, jangan sengaja digerak-gerakin. Wah, Yang niatnya main-main. maksud yang keempat tadi tuh. 1 kali gerakan. Melecehkan. Nah, itu masuk kategori itu. Dustakan, kan. Lagi diri baru.